Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan dua orang polisi yang mendapatkan laporan kejahatan di sebuah rumah bernama Frank William bersama rekannya Blaine mendapati seorang wanita muda yang sudah kehilangan kedua bola matanya. Lalu saat Blaine ingin mencari pelaku tersebut, tiba-tiba beruntungnya atas kejadian itu Frank selamat dengan kondisi tangan terputus, sementara Blaine harus tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan dikabarkan polisi yang berada di tempat kejadian tersebut mendapati 7 korban lainnya dengan kondisi hilangnya bola mata mereka, sementara wanita yang masih hidup itu pun harus mendapatkan perawatan intensif karena juga kehilangan kedua bola matanya. Singkat cerita, 4 tahun berlalu, Frank yang dipindah tugaskan menjadi sipir ini membawa 4 tahanan pria bernama Russell, Richie, Michael, dan Tyson. Lalu Hannah, pendamping Frank yang juga membawa 4 tahanan wanita bernama Christine, Zoe, Kira, dan Melissa yang kini menuju ke sebuah hotel tua Blackwell. I heard that. Mr. Williams. Me too, Mother. Thanks. Let's go. Oh my God. Dump. Di sini kita diperkenalkan dengan Margaret, ahli waris dari pemilik hotel ini, dan kehadiran mereka untuk membantunya membersihkan hotel tua ini yang akan dijadikan tempat tinggal bagi para tunawisma, yang dimana pekerjaan ini akan dibayar dengan mengurangi 1 bulan masa tahanan mereka. Lalu mereka pun langsung diajak oleh Margaret untuk mendapatkan tugas mereka masing-masing. Grab a trash bag. Michael, is it? You want me to be shot caller? Oh, we want you to mop. Michael yang mendapatkan tugas membersihkan kamar ini mendengar suara langkah kaki dari lantai atas hingga membuatnya marah, dan yang tanpa ia ketahui keberadaannya telah diawasi oleh seseorang. Sementara Christine yang berada di lantai atas ini juga dikagetkan dengan langkah kaki seseorang. Lalu tiba-tiba, oh, ternyata Kira yang menarik masuk Christy ke dalam kamar ini bermaksud untuk mengajaknya kabur melewati sebuah jendela. Tapi sayangnya jalan yang ingin mereka lewati hanya menuju ke ruang tengah, bukannya menuju keluar hotel ini. Sehingga Kira yang putus asa ini pun mengajak Christy untuk melepaskan lelah. Untung saja kedatangan Frank ini hanya ingin meminta rokok milik Kira yang didapatkannya dari Zoe ketika menjarah tas milik Hannah tadi. Lalu Frank pun pergi meninggalkan mereka. Sementara di ruangan lain, Tyson didatangi oleh Richie yang mengetahui kalau dirinya ahli dalam soal bobol-membobol ini pun mengajaknya bekerja sama untuk membobol ruangan rahasia dari hotel ini yang menurutnya banyak barang berharga di dalamnya. Karena sudah 35 tahun tak ada yang mengetahui tempat tersebut. Mendengar hal itu, Tyson pun menyepakatinya. Singkat cerita, ketika mereka sedang beristirahat, Michael dan Russell menawarkan Melissa untuk menyantap daun marijuana. Lalu Zoe yang mendengar perbincangan mereka pun langsung mendaftarkan diri untuk ikut bersama mereka menikmati daun marijuana tersebut. Setelah melihat Russell dan Michael pergi, Tyson dan Richie pun melancarkan aksinya, yang dimana mereka mulai mencari ruangan rahasia tersebut menggunakan dana hotel ini yang didapatkan oleh Richie. Namun baru saja menyusuri jalan menuju ke ruangan itu, mereka dikagetkan dengan mayat laki-laki setengah baya dengan kondisi tak memiliki kedua bola mata. Lalu Richie yang panik ini pun langsung pergi meninggalkan Tyson. Tapi sayangnya Richie yang panik bin ketakutan ini membuatnya tak bisa menemukan jalan keluar. Dan tanpa ia sadari, pencariannya pun harus berhenti di tempat ini.
Lalu Margaret yang mendengar suara gaduh di dalam lift itu pun melaporkannya kepada Frank dan Hannah, yang mengatakan kalau anak-anak itu pasti meninggalkan tempat istirahat mereka, sehingga Hannah yang sebagai asisten Frank ini pun langsung cek dan recheck keberadaan mereka. Namun sesampainya Hannah di lantai atas ini justru tak melihat adanya anak-anak muda tersebut. Lalu tiba-tiba sementara di tempat lain, Christine yang membantu Kira untuk kabur dari tempat ini pun menunjukkan jalan kepadanya melewati sebuah dapur. Namun baru saja ingin melakukan aksinya, kedatangan manusia tinggi besar itu membuat Kira terkejut yang langsung melemparnya menggunakan rantai bermata kail. Sehingga Frank, Margaret, dan Christine yang mendengar kegaduhan itu pun langsung menghampirinya. Lalu melihat Kira yang sudah dibawa oleh manusia tinggi besar tersebut. Tapi di sini Frank dan Hannah pun langsung bertindak cepat, yang dimana ketika berada di dalam lift ini, Frank melihat darah di lengan Christine bekas dari Hannah tadi, dan membuat Frank semakin yakin sudah terjadi sesuatu yang tak beres di tempat ini pun langsung meningkatkan kewaspadaan. Sementara Tyson yang masih panik dan belum menemukan jalan keluar ini akhirnya bertemu dengan Frank dan Christine. Lalu ia pun langsung menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya tadi. Itu membuat Frank terkejut sekaligus tak percaya kalau sosok tinggi besar itu adalah Yakub yang ia tembak dan membuat tangannya putus 4 tahun lalu itu masih hidup. Dan Christine pun menanyakan apa yang dia inginkan sehingga harus menculik Kira. Lalu Frank mengatakan 4 tahun lalu saat peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Yakub itu, hanya wanita itulah yang tak dihabisinya karena ia memiliki tato simbol keagamaan. Dan Christine pun membenarkannya kalau Kira juga memiliki tato yang dimaksud oleh Frank itu. Lalu baru saja Frank meninggalkan mereka untuk memburu Yakub, tiba-tiba sungguh malang nasib si Frank ini kawan, harus berakhir dengan orang yang sama tapi di tempat yang berbeda. Bukan membalaskan dendam, namun justru menjadi korban. Kini kita kembali lagi dengan mereka yang menemukan tempat aman untuk menikmati daun marijuananya itu, yang dimana ketika sedang asik menikmatinya tak menyadari keberadaan mereka sudah dipantau oleh seseorang, sehingga Russell yang sudah sakne melihat Melissa ini pun langsung mengajaknya untuk mencari kamar lain. Ketika Kira sadar dari pingsannya, ia terkejut melihat korban-korban dari Yakub di sekelilingnya, termasuk Hannah yang harus meninggoy tanpa kedua bola matanya. Lalu kedatangan Yakub ini membuat Richie harus pasrah, yang tanpa basa-basi langsung mengeksekusi kedua bola matanya. Belum puas dengan Richie, Yakub langsung menyeret Kira menuju ke kamar mandi, yang dimana ketika ingin mengeksekusinya, ia langsung mengurungkan niatnya ketika melihat tato yang ada di tubuh Kira. Lalu diikuti dengan bunyi lonceng dari goyangan Rizal dan Marissa saat ingin melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam, sehingga Yakub yang mendengarnya pun langsung mengarah ke tempat mereka. Tapi baru saja Marissa menikmati adegan ini, ia menyadari ada sesuatu dari balik cermin itu. Lalu ketika Russell mengeceknya, tiba-tiba di sini Russell berusaha menyelamatkan Marissa lebih dulu menggunakan selang pemadam yang ditemukannya. Namun baru saja melakukan aksinya, Marissa yang bertambah panik ketika tak melihat Russell itu langsung terkejut ketika Yakub lah yang kembali menariknya ke atas. Tapi karena terus melakukan perlawanan, Yakub langsung melepaskan Marissa hingga terjun bebas masuk ke dalam ruang tengah. Dan siannya lagi kawan, Doggy yang datang ketika melihat Marissa sudah bersimbah darah ini harus berakhir dimangsa oleh kawanan Doggy tersebut.
Lalu Michael yang ingin turun ke lantai bawah bersama Zoe ini belum mengetahui apa yang sudah terjadi dengan teman-temannya ini pun tiba-tiba. Untung saja Michael yang berani melakukan perlawanan itu langsung kabur dari kebrutalan Yakub. Lalu ketika mereka bersembunyi dari kejarannya, dengan penuh amarah Yakub mencari keberadaan mereka. Tapi sialnya ketika Yakub ingin mencari ke tempat lain, HP milik Zoe itu berbunyi, sehingga dengan mudah Yakub pun menemukannya dan tanpa basa-basi memasukkan handphone milik Zoe itu ke dalam mulutnya. Sementara Tyson dan Kristen yang sudah tersudut di koridor ini pun nyaris menghabisi Michael yang mengira Yakub lah mengarah ke tempat mereka. Saat mencari jalan keluar, kaki Kristen mengenai tali yang dipasang oleh Yakub itu pun menyadari kedatangannya. Lalu mereka pun langsung bersiap untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba untung saja kawan, Tyson yang tak kehabisan akal pun langsung membawa Kristen masuk ke dalam main hall lift ini yang hampir saja dieksekusi oleh Yakub dan langsung menuju ke lantai atas mencari keberadaan Kira. Di sini mereka pun terkenyut ketika berada di dalam kamar yang melihat banyaknya mata-mata mantan. Lalu diikuti dengan suara Kira yang meminta pertolongan ini pun langsung mencari keberadaannya. Tapi baru saja ingin menyelamatkan Kira, Tyson yang menyadari kedatangan Yakub itu pun langsung membawa Kristen pergi dari sini. Lalu Kira yang ketakutan dengan kedatangan Yakub ini pun tak menyangka sosok tinggi besar dan sangar ini melihatnya melakukan senam 5 jari langsung di hadapannya. Beruntungnya kawan, Tyson yang sengaja membuat kegaduhan ini langsung menghentikan niatnya melakukan hal tak senonoh kepada Kira. Kesempatan inilah yang Kristen gunakan untuk mengeluarkan Kira. Tapi sayangnya kunci kurungan ini sudah dibawa oleh Yakub, sehingga Kristen harus mencari cara lain untuk membuka kurungan ini. Sementara Yakub yang marah ketika melihat ternak mata-mata mentahnya ini berserakan pun mencari keberadaan Tyson menggunakan penciumannya. Lalu tiba-tiba tapi sayangnya Tyson yang mencoba melakukan perlawanan ini pun harus menjadi korban kebrutalan Yakub. Lalu Kristen harus menghentikan aksinya ketika menyadari kedatangan Yakub. Namun ternyata itu kedatangan dari Margaret pun langsung meminta pertolongan kepadanya. There's this guy and he's... I'd like you to tell me we're still alive. Oh, sungguh tanpa kalian duga kawan, Kira yang terkenyut mengetahui sosok tinggi besar itu adalah anak dari Margaret pun langsung menjelaskan kalau Yakub ini adalah anak semata wayangnya, yang dimana maksud dari proyek mereka ini hanya menginginkan kedatangan Frank William untuk membalas dendam atas apa yang telah ia lakukan kepada anaknya 4 tahun lalu. Dan langsung meminta Yakub untuk mengeksekusi Kira. Tapi entah kenapa ia tak melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya itu, sehingga Margaret sendirilah yang akan mengeksekusinya. Namun saat ingin melakukannya, Yakub langsung menghentikannya dan teringat dengan semua perbuatan ibunya yang memang mendidiknya menjadi kejam. Dengan doktrin seolah semua manusia berdosa terlihat dari matanya. Oleh karena itu, korban-korban yang sudah dieksekusi oleh Yakub ini selalu ditemukan dengan kedua bola mata yang hilang, sehingga Yakub yang mulai sadar kalau dosa-dosa yang selama ini ia lakukan atas perintah ibunya itu pun langsung mengeksekusinya.
Lalu Christine yang melihat Kira dibawa oleh Yakub itu pun langsung mengejarnya, yang dimana ketika Christine menemukan Yakub seperti orang linglung ini pun ingin mengeksekusinya, tapi sayangnya senjata yang digunakannya kehabisan peluru, sehingga Yakub yang langsung sadar ini pun nyaris mengeksekusi mereka. Untung saja kawan, kedatangan Michael ini langsung memberikan shock terapi kepadanya. Kini Yakub pun mencari keberadaan mereka, tapi kali ini keberuntungan berpihak kepada mereka yang tak kehabisan akal untuk melakukan perlawanan ini pun berhasil mengalahkan Yakub yang bertubuh tinggi besar itu. Namun ketika Christine ingin memastikannya, tiba-tiba Yakub yang muncul ini langsung menariknya. Tapi mereka yang pantang menyerah pun akhirnya melihat Yakub terjun bebas dari atas hotel ini, dan akhirnya ia pun betul-betul tewas untuk selama-lamanya. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.